saya kucing. Kalau bahasa Inggris, I am a cat. Kalau bahasa Jepang, yang mana jawaban yang benar? A. Watashi wa neko desu. B. Boku wa neko da. C. Oi wa neko bai. Kira-kira jawabannya apa ya? Saya mulai hitung. 1, 2, 3. Ketika orang Jepang mengatakan it's difficult, orang asing berpikir, oh jadi dia bisa mengerjakan. Tapi maksud orang Jepang tidak mau atau tidak bisa. Kami orang Jepang percaya bahwa apa yang diucapkan akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam acara seminar daring dengan tema Pemahaman Lintas Budaya dalam Mendukung Pembelajaran Bahasa Jepang bersama saya Abdul Ghafur sebagai pembawa acara yang akan menemani hadirin semua dalam 2 jam ke depan. Bersama Program Studi Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan berkolaborasi dengan Asosiasi Studi Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia Wilayah Sumatera Utara pada hari ini, Sabtu 21 Mei 2022. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas karunia dan rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul secara virtual. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan rangkaian acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan dari pembawa acara, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Prodi Bahasa Jepang FBK Unhar, sambutan sekaligus membuka acara dari Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan, foto bersama, penyampaian materi seminar dari narasumber, diskusi, penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan terakhir penutup. Beberapa nama yang kami hormati telah bergabung dalam ruang virtual ini. Yang pertama, Bapak Dr. Kandidat Zuindra SSMS, Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Selamat pagi, Pak Abdul Ghafur. Kemudian Bapak Muhammad Fujiono, PhD, selaku Ketua Prodi Bahasa Jepang. Fuji Sensei, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Lalu Bapak Kubo Ryotaro, Konsul Muda Jepang di Medan, sekaligus narasumber pada seminar hari ini. Kubo Sensei, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kogashi tokoro kono seminar ni go kyōryoku kudasari. Makoto ni arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Saya tidak lihat, tapi ada mungkin akan bergabung juga Bapak Dr. Bima Pranacitra M.Hum, selaku Ketua Program Studi Sastra Inggris. Ibu Misla Gubrina SSM Hum selaku Sekretaris Program Studi Sastra Inggris, Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan yang bergabung pada hari ini, dan seluruh peserta seminar yang telah hadir. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai seminar hari ini, demi kelancaran acara, izinkan saya membaca tata tertib selama acara berlangsung. Adapun tata tertibnya adalah pada sesi presentasi, hanya narasumber yang mengaktifkan mikrofon. Dan para peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya untuk meminimalisir gangguan suara. Para peserta dapat mengaktifkan mikrofon dalam sesi diskusi ketika dipersilahkan oleh pembawa acara. Peserta juga dapat bertanya dengan cara menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan baik secara langsung maupun melalui kolom chat, diharapkan menyampaikan nama dan asal institusi atau daerah asal. Para hadirin disarankan menggunakan virtual background yang telah dibagikan untuk membuat keseragaman dalam dokumentasi kegiatan. Kemudian tautan presensi akan dibagikan di pertengahan acara dan diharapkan semua peserta mengisi dan data presensi dengan benar agar penerbitan sertifikat dan pengiriman dapat sampai dengan tepat. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara berikutnya, yaitu kata sambutan. Kata sambutan pertama dari Ketua Program Studi Bahasa Jepang, Bapak Muhammad Fujiono M.Hum PhD, Nihongo Gakkocho, Fuji Sensei kara no aisatsu kotoba. Fuji Sensei, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasama, ohayo gozaimasu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, salam sehat selalu. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan,
Bapak Zuindra SSMS, ini kandidat doktor. Berikut Konsul Muda Jepang di Medan dan sebagai narasumber pada hari ini Bapak Kubo Ryutaro, ohayou gozaimasu. Kemudian Ketua Program Studi Sastra Inggris Bapak Dr. Bima Pranacitra M.Hum. Sekretaris, yang saya hormati Sekretaris Program Studi Sastra Inggris Ibu Misla Gebrina SSM.Hum. Kemudian yang saya hormati moderator seminar daring pada pagi hari ini Bapak Abdul Ghafur SSMSI. Tak lupa juga saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar daring pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di seminar daring hari ini Sabtu 21 Mei 2022. Adapun tema yang diambil pada seminar daring hari ini yaitu berjudul Pemahaman Lintas Budaya dalam mendukung pembelajaran bahasa Jepang. Pemahaman lintas budaya terkait perbedaan pemahaman yang dialami seseorang dalam belajar bahasa asing. Dalam hal bahasa Jepang tidak bisa dipungkiri, banyak orang mempelajari bahasa Jepang dari produk budaya populernya seperti manga, anime, dorama, dan sebagainya. Padahal sebenarnya ada konteks kebudayaan yang melatar belakangi bahasa-bahasa yang ditampilkan dalam manga dan anime tersebut. Tidak heran misalnya banyak pelajar-pelajar lebih banyak mengingat kosakata ekspresi ungkapan casual atau bahkan tabu dibandingkan bahasa Jepang formal karena banyak melihat anime. Sering terjadi perbedaan persepsi pada satu ekspresi ungkapan bahasa Jepang, akibatnya tidak adanya pemahaman lintas budaya. Misalnya ada mahasiswa atau pelajar yang menggunakan ungkapan sayonara pada temannya saat akan berpisah. Hal ini dikarenakan masa tersebut memakai kata sayonara hanya sebatas literal dengan konsep budaya Indonesia terhadap ungkapan tersebut. Dan masih banyak contoh lagi, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang ditemukan di dalam pembelajaran bahasa Jepang. Jadi hal ini menarik untuk dibahas pada hari ini. Untuk dapat mengetahui pemahaman lintas budaya dalam mendukung pembelajaran bahasa Jepang ini, silakan mengikuti kegiatan sehingga selesai. Dan jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanya. Semoga kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi dan seluruh dosen program studi D3 Bahasa Jepang yang sudah bekerja keras sebagai panitia dan bekerja sama dengan baik sehingga acara ini dapat terlaksana. Minasama ohayou gozaimasu. Harapan Gengo Oyobi Communication Gakugo Daigaku Gakucho no Zuindra-san. Medan Zai Nihon Soryu Jikan Ryuji de irasharu Kubo Ryotaro-san. Kubo-san, kyou wa o isogashi tokoro semina ni go kyoru kudasari makoto ni arigatou gozaimasu. Tsugi wa harapan Daigaku Eigo Gakkacho no Bima Pranacitra-san. Harapan Daigaku Eigo Gakka Shokikan no Misla Gebrina-san. Online seminar no Gicho no Abdul-san. Harapan Gengo Oyobi Communication Gaku Daigaku Keirensha no minasama. Online seminar no Zen Sankasha no minasama. Mazu このセミナーで皆様に再度お会いできることに対し感謝を述べたいと思います。また皆様全員のご健康を祈り申し上げます。2022年5月21日本セミナーにご参加くださりありがとうございます。今日のセミナーのテーマは日本語学習特の支えとなる両国の文化行為における理解度です。文化行為の理解度とは、学習者が外国語を学ぶ上で
その国の文化と自国の文化における違いを十分に理解してから言葉を学ぶという、態度が必要だということです。実際に日本語を学ぶ上で、こちらの多くの学習者、特に若い人たちは、日本の人気アニメや漫画、ドラマなど、その他のポピュラーな文化、言葉からそのまま取り入れて理解している場合が多いようです。しかし、これらの漫画やアニメなどに使われている言葉遣いや砕けた表現だけを覚えていて、一般には使わないタブ語などもそのまま利用しているようです。しかし、アニメなどに使われている言葉の多くは日本の文化を背景とした文脈を使っていることです。言葉の背景を考えないで、どんな場合でも使える、間違いしている場合が多いように見えます。例えば例として、さよならという言葉を明日また会う予定なのに、別れるときに学生たちは友達同士で使っていることがあります。これはインドネシアの文化の概念を通して文字通りに訳しただけでしょう。その他にもこのような例は多くあると思います。このようにお互いの文化の背景の違いを理解しながら日本語学習取得が向上できると期待します。セミナーの終わりには皆さんからのご質問を受けますので、最後までご参加ください。このセミナーによって皆さんの、日本語知識、日本の文化、理解度が高まることをお願いします。また、セミナーが純粋に実際できたことは、実行委員の学長及び日本語学科の先生方のおかげです。以上、私のご挨拶を終わらせていただきます。ありがとうございました。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Pujiono MHum PhD yang telah menyampaikannya. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara dari Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan, Bapak Zuindra SSMS. Kepada Bapak Zuindra, kami persilahkan. Terima kasih Pak Abdul. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam sedaring, di mana kita semua sepertinya antusias dalam mengikuti acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan yang terhormat ya Bapak Kubo Ryotaro, Konsul Muda Jepang yang ada di Medan. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi D3 Bahasa Jepang, Bapak Muhammad Pujiono MHum PhD. Yang terhormat Ketua Program Studi Sastra Inggris, Bapak Dr. Bima Pranacitra MHum. Yang terhormat Ibu Sekretaris Program Studi Sastra Inggris, Ibu Misla Gebrina SSM MHum. Yang terhormat Moderator Bapak Abdul Ghafur SSMSI. Yang terhormat para dosen Fakultas Bahasa dan Komunikasi yang sudah hadir di acara ini, terima kasih banyak. Dan yang saya sayangi, saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Bahasa dan Komunikasi, baik dari Fakultas Bahasa sendiri ataupun ada yang hadir mungkin dari fakultas yang lain, karena saya sudah juga share kepada dekan-dekan di Universitas Harapan supaya dapat bergabung untuk menambah pemahaman tentang budaya dan bahasa Jepang. Dan yang tidak kalah pentingnya juga mungkin di sini ada Tendik ya yang menyaksikan
jalannya kegiatan ini. Selamat bergabung. Dan mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu yang belum disebutkan, dan kita berharap semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dalam hal ini pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Muhammad Pujiono MHum PhD dan tim para panitia yang telah dengan baik ya melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini dihadiri oleh banyak partisipan dan memberikan kontribusi yang baik tentang pemahaman budaya yang dikaitkan dengan bahasa. Karena memang bahasa dan budaya tidak bisa dipisahkan, karena dengan pemahaman lintas budaya ini kita akan memiliki keselarasan, ya, kebersamaan, dan saling memahami karena kita memiliki sisi perbedaan. Namun apabila pemahaman lintas budaya ini, khususnya dalam mempelajari bahasa, sudah kita miliki, maka akan menjadi sesuatu yang dapat ya memperlancar kita dalam mempelajari bahasa, khususnya bahasa Jepang. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Kubo Ryotaro, Konsulat Jenderal Muda Jepang, ya, karena sudah memberikan kesempatan gitu ya, memberikan waktunya untuk bisa hadir di seminar daring ini, dan ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan nantinya Kubo Ryotaro-sang dapat memberikan hal yang bermanfaat ya terkait masalah lintas budaya dan pentingnya bahasa Jepang kepada partisipan yang sudah hadir di seminar daring ini. Dan kepada panitia, sekali lagi terima kasih banyak atas kontribusinya, dan kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan sehingga dapat memberikan kepahaman, wawasan, dan dapat juga memberikan suatu yang bukti ya bahwasanya kita ini aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa memberikan kontribusi kepada mahasiswa kita dan juga masyarakat, dan juga bisa memberikan nilai positif terhadap prodi D3 Bahasa Jepang itu sendiri. Terima kasih banyak. Dan sebelum saya tutup, saya akan membuka acara ini. Acara ini dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi seminar. Seminar session ikisujikitai to omoimasu. Kita masuk. Namun pertama sekali sasuku nan desu ga honjitsu hajime ni go happyou itadakimasu Kubo sensei ni tsuite go shoukai sasete itadakimasu. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, Kubo Sensei. Nama lengkap Kubo Ryotaro. Tempat dan tahun lahir, beliau lahir di Prefektur Saga tahun 1993, jadi kami tidak terlalu jauh ya beda umurnya. Kemudian beliau adalah wakil konsul atau konsul muda Jepang di Medan saat ini. Riwayat pekerjaan, beliau pernah bekerja di Kemenlu Jepang dari tahun 2017 sampai dengan 2018, lalu pernah bekerja di Kedubes Jepang di Jakarta dari tahun 2018 sampai tahun 2020, dan terakhir beliau bekerja di Konsulat Jenderal Jepang di Medan dari tahun 2020 hingga sekarang. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Sophia University di Tokyo tahun 2017, dan pendidikan magister di FISIP UI Universitas Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Sehingga ini menjadi dapat dipastikan dan dijamin bahwa beliau sangat memahami bagaimana perbedaan kebudayaan antara dua negara, Jepang dan Indonesia. Langsung saja, Soredawa Kubo Sensei, kami berikan waktu maksimal 1 jam 60 menit. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Terima kasih. Jadi selamat pagi dan ohayo gozaimasu. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prodi D3
Bahasa Jepang Universitas Harapan yang telah mengundang saya sebagai narasumber dalam webinar hari ini. Salam hormat saya sampaikan kepada Dekan FBK Bapak Zuindra dan Ketua D3 Bahasa Jepang Fuji Sensei dan dosen-dosen Universitas Harapan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta yang hadir pada webinar hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang pemahaman lintas budaya Jepang dalam mendukung pembelajaran bahasa Jepang. Hari ini saya akan membahas lebih spesifik tentang pemahaman bahasa Jepang. Adapun isinya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, ekspresi dan konteks. Kedua, menghindari perkataan yang jelas atau tidak langsung. Atau langsung dan tidak dan no. Ketiga, memiliki konsep komunikasi tak langsung atau implicit. Sebelum saya menjelaskan lebih spesifik, saya ingin memberikan pertanyaan. Semuanya bisa lihat PPT saya? Kucing. Bisa Sensei, jelas. Oke. Saya kucing. Kalau bahasa Inggris, I am a cat. Kalau bahasa Jepang, yang mana jawaban yang benar? A. Watashi wa neko desu. B. Boku wa neko da. C. Oi wa neko bai. Kira-kira jawabannya apa ya? Saya mulai hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Semuanya pikir jawaban yang benar. Okay. Jawaban yang benar adalah semuanya. Semuanya benar dalam bahasa Jepang. Saya menjelaskan setiap kalimat. Kalimat A, watashi wa neko desu. Itu formal atau standar bahasa Jepang. Watashi atau saya dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan oleh perempuan dalam semua situasi. Kalau laki-laki menggunakan watashi biasanya pada saat formal, seperti bisnis dan lain-lain. Berikutnya, boku wa neko da. Itu seperti casual. Boku biasanya digunakan oleh laki-laki, terutama remaja. Mungkin semuanya pernah mendengar kalimat C. Oi adalah salah satu dialek Kyushu di mana saya lahir, yang kadang-kadang dipakai oleh laki-laki. Oi arti saya, aku, boku, seperti boku. Bai adalah juga salah satu dialek Kyushu yang sering dipakai. Arti bai sama des. Jadi kalau kalian pergi ke Osaka dan Tokyo, pasti kalian tidak akan mendengar dialek ini atau kalimat C. Di bahasa Jepang berubah sesuai dengan konteks. By the way, kami orang Jepang melihat atau mendengar ayam cat, kami mengingat wagahai wa neko de aru. Itu ditulis tahun 1906 oleh Natsume Soseki. Ini wagahai wa neko de aru, judul salah satu novel yang paling terkenal di Jepang. Semuanya sudah tahu novel ini. Okay. Saya akan memasuki dan menjelaskan unsur pertama, ekspresi bahasa Jepang berubah sesuai dengan konteks. Saya akan menunjukkannya melalui contoh berikut. Kata makan pada bahasa Jepang berubah sesuai dengan konteks. Yang pertama, taberu. Ini standar yang bahasa Jepang. Berikutnya, ku itu kasar atau kasar. Biasanya laki-laki, terutama remaja, menggunakan ku.
Kemudian 食事する. Itu lebih sopan. Kemudian itadaku. Maksud itadaku adalah penghormatan kepada koki, produsen, dan makanan itu sendiri. Mungkin kalian sudah mendengar atau sudah pernah menggunakan itadakimasu. Ini sama dengan itadaku. Yang terakhir, mungkin ini hampir semuanya belum pernah mendengar. Meshiagaru. Maksud ini penghormatan kepada orang yang makan. Jadi contohnya, kalian mengundang dosen untuk makan di rumah. Ketika kalian menyajikan makanan kepada dosen, mungkin kalian mengatakan silakan makan. Perkataan itu dalam bahasa Jepang, meshiyagatte kudasai. Jadi penghormatan kepada orang yang makan. Contoh meshiyagaru lain adalah sebagai balasan kepada anak yang menuturkan itadakimasu. Orang tua bisa membalas dengan meshiyagare, silakan makan, sebagai penghormatan kepada anaknya. Jadi ketika kalian menuturkan bahasa Jepang, harus mengecek konteks dan hubungan dengan lawan bicara. Kemudian perkataan ini sering digunakan. Tadi Puji Sensei juga mengatakan ini ya. Yoroshiku onegai shimasu. Orang Jepang sering menggunakan ungkapan yoroshiku onegai shimasu. Yang mengucapkan penggunaannya bisa berubah makna sesuai dengan konteks pembicaraan. Maksud bisa menimbulkan beberapa makna seperti A. Mohon bantuan Anda. B. Mohon lanjutkan kerjasama ini. C. Ingin menjaga hubungan baik ini. D. Tolong memahami permohonan ini. Orang Jepang sering menggunakan yoroshiku onegai shimasu pada kesempatan bisnis atau email dengan counterpart lain-lain. Kami orang Jepang sering menggunakan yoroshiku onegai shimasu. Jadi ketika mahasiswa ingin meminta sesuatu kepada sensei, tolong atau silakan menggunakan yoroshiku onegai shimasu. Pada bagian terakhir dalam kalimat. Kemudian sumimasen. Ini orang Jepang sering mengatakan sumimasen. Kata sumimasen juga berubah sesuai dengan konteks, yaitu A. Permisi, excuse me. B. Mohon maaf atau sorry. Orang Jepang sering menggunakan sumimasen. Kalian sebenarnya bisa melihat foto ini. Ya, orang Jepang sering mengatakan ini ya, ketika mengatakan sumimasen. Atau ini berarti sumimasen. Jadi kalian kadang-kadang ada kisah yang story yang menarik. Kalau kalian ke Jakarta dan melihat orang yang melakukan ini, hampir semuanya orang Jepang. Mungkin mereka selalu mengatakan sumimasen dengan gerakan ini. Kemudian tadi Puji Sensei mengatakan memperkenalkan sayonara dan matane. Ya, itu sedikit berbeda bagi orang Jepang. Kalau orang Jepang mendengar sumimasen, orang Jepang merasa sedikit sedih karena sayonara itu seperti formal dan sumimasen memiliki nuansi bahwa kita tidak akan bertemu. Jadi contohnya kalian mengatakan sayonara kepada teman, orang Jepang berpikir, oh jadi mereka tidak akan bertemu lagi. Jadi kalau ingin menyampaikan sampai jumpa lagi, kalau kalian harus sebaiknya mengatakan matane, ini lebih baik. Sumimasen itu sedikit formal dan sedikit ada rasa sedih. Jadi
akhir-akhir ini orang Jepang juga tidak menggunakan sumimasen kepada teman-teman dan lain-lain. Tapi sumimasen juga boleh digunakan kesempatan sampai jumpa lagi. Tapi orang Jepang sedikit merasa sedih. Berikutnya, bahasa Jepang terdiri dari hiragana, katakana, dan kanji. Sedangkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia mempunyai 26 alfabet ya. Saya sering mendengar dikatakan bahwa bahasa Jepang susah karena ada hiragana, katakana, kanji. Ya, bagi orang Jepang itu susah sekali. Tapi karena orang Jepang, bahasa Jepang memiliki hiragana, katakana, dan kanji, ada sangat banyak kombinasi dalam bahasa Jepang. Contoh yang paling perlu dengar adalah kaeru ga kaeru. Kalau bahasa Jepang ini. Artinya katak pulang. Kosakata kaeru dalam bahasa Jepang dengan makna yang lain. Contohnya kaeru, kembali, mengubah, bisa membeli, menukar, dan mengganti. Jadi, orang Jepang selalu mengecek konteks di mana pembicara dan lawan bicara berada. Berikutnya, saya akan memberikan contoh lagi dengan tema orang Jepang ingin menghindari perkataan yang jelas atau langsung dan tidak dan no. Orang Jepang tidak suka mengatakan perkataan yang jelas atau langsung. Ini salah satu contoh yang paling populer bagi orang Jepang. Contohnya muzukashi, susah, difficult. Kalau X bertanya kepada Y, kamu bisa mengerjakan tugas A? Y menjawab, susah ya. Kalau orang asing mungkin berpikir bahwa Y bisa mengerjakan tugas A. Kalau Y bekerja keras. Sedangkan orang Jepang berpikir Y tidak bisa atau tidak mau mengerjakan tugas A. Komunikasi seperti ini sering terjadi pada kesempatan bisnis. Jadi saya juga sering dikatakan, Mas Kubo mengerjakan tugas ini ya, saya sering mengatakan, susah sekali, maaf ya. Maksudnya, saya tidak bisa atau tidak mau mengerjakan tugas A. Jadi kadang-kadang ada miscommunication antara orang Jepang dan orang asing. Ya. Ketika orang Jepang mengatakan, it's difficult, orang asing berpikir, jadi dia bisa mengerjakan. Tapi maksud orang Jepang tidak mau atau tidak bisa. Karena ini terjadi, kadang-kadang terjadi di kesempatan bisnis. Berikutnya, bla bla bla, dekitara, bla bla bla. Kalau bahasa Indonesia, kalau bisa, bla bla bla, akan bla bla bla. Contoh, X bertanya kepada Y, kamu akan bungkasai besok? Y menjawab, kalau bisa pergi, saya akan pergi. Orang asing mungkin berpikir, Y akan pergi mungkin 50%. Tetapi orang Jepang berpikir, Y tidak akan pergi. Komunikasi ini sering terjadi di kampus antara teman-teman. Saya juga sering mengatakan ini. Kalau bisa itu menjadi syarat di mana Y bisa pergi. Jadi kalau tidak bisa, dia tidak akan pergi. Orang Jepang menyampaikan, saya tidak mau pergi. Dengan kalimat, kalau bisa pergi, ya saya akan pergi. Ini dari konteks bahasa Jepang juga. Mungkin orang asing, termasuk orang Indonesia juga, susah mengerti konteks ini ya.
Tapi ini sering terjadi. Kita memasuki unsur ketiga. Bahasa Jepang memiliki konsep komunikasi tak langsung atau implisif. Lahan di Jepang atau tanah di Jepang cenderung terbatas. Jadi orang Jepang harus hidup berdampingan. Oleh karena itu, jika kita melihat poin berikutnya, kalau perkataan dikatakan secara jelas, langsung atau kuat, konflik bisa terjadi. Bahasa Jepang juga dikenal sebagai bahasa yang santun dan bahasa sopan. Orang Jepang mementingkan keharmonisan. Sehingga bahasa Jepang memakai ungkapan yang samar. Jadi konteks paling penting bagi penutur tidak dikatakan, sehingga harus diperkirakan oleh pendengar. Inilah salah satu alasan di mana orang asing susah mengerti bahasa Jepang. Di alasan bahasa Jepang disebut bahasa yang memiliki makna tidak langsung, ada 3 alasan. High context culture atau budaya konteks tinggi. Predicate atau predikat paling penting dalam kalimat. Hal yang penting sebaiknya tidak ucapkan. Jadi saya akan menjelaskan setiap alasan. Yang pertama, high context culture atau budaya konteks tinggi. Jepang pada dasarnya ada monoetonik di mana hanya memiliki etnis, bahasa, dan tradisi Jepang dalam penerapannya. Jadi lawan bicara diharapkan peka terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara, tergantung pada konteks. Contoh yang pertama, high context dan culture, membaca situasi atau membaca suasana. Kalau dalam bahasa Jepang, kuki o yomu. Maksud kuki o yomu bahwa memahami apa yang diminta secara implisit atau tidak langsung. Di Jepang itu sangat penting. Inilah salah satu cara menjaga keharmonisan bagi orang Jepang. Contohnya seperti foto ini. Mungkin situasi ini bahwa mereka harus belajar, tapi anak laki-laki ini berlama-lama ya, jadi mereka yang lain tidak suka situasi ini. Seharusnya dia harus membaca suasana atau kuki o yomu. Bahwa dia harus berfokus pada belajar. Jangan berlama-lama di kelas ini. Ini harus sangat penting di Jepang. Pada semua kesempatan di Jepang. Berikutnya predicate atau predikat paling penting dalam kalimat. Ini salah satu contoh. I went to Tokyo with my friend yesterday. Bahasa Indonesia. Saya pergi ke Tokyo dengan teman saya kemarin. Ini bahasa Jepang. Kino tomodachi to Tokyo ni itta. Kino tomodachi to Tokyo ni itta. Oh, ini maksud saya Tokyo. Kalimat saya, kalau saya menerjemahkan kalimat ini, kino tomodachi to Tokyo ni itta, ke bahasa Inggris secara langsung, kalimat akan menjadi went to Tokyo with a friend yesterday. Sehingga kita dapat melihat bahwa I dan my hilang. Kenapa? Kalau dalam bahasa Jepang, predikat paling penting dalam kalimat. Oleh karena itu, orang Jepang tidak selalu menggunakan subjek seperti I dan kepunyaan seperti my dalam kalimat.
Mungkin semuanya sering melihat dalam manga. Saya, I dan my di mana? Karena orang Jepang tidak mengucapkan I dan my dalam kalimat. Ini salah satu alasan di mana orang asing susah atau kadang-kadang menghadapi kesulitan ketika belajar bahasa Jepang. Terakhir, tentang ketiga, bahasa Jepang memiliki konsep komunikasi tak langsung atau implicit. Berdasarkan tradisi kepercayaan Jepang, contohnya pembicara dan lawan bicara sudah mengetahui konteks pembicaraan dalam hal ini. Misalnya pada hal yang buruk, maka sebaiknya hal itu tidak diucapkan secara langsung. Karena kami orang Jepang percaya bahwa apa yang diucapkan akan menjadi kenyataan. Contohnya kalau bahasa Inggris die atau mati, kadang-kadang diekspresikan dengan kosakata yang lain, pass away, seperti ini. Orang bahasa Jepang memiliki konsep seperti ini. Jadi dari unsur-unsur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahasa Jepang mempunyai ciri khusus, yaitu karena bahasa Jepang samar dan menghindari perkataan langsung. Tetapi bahasa Jepang memiliki banyak kombinasi yang mendalam. Contohnya puisi tradisional Jepang. Kalau bahasa Jepang waka, wa artinya artinya Jepang, ka artinya puisi. Puisi tentang keindahan dalam alam seperti bunga, bulan, dan lain. Maksud keindahan alam yang benar kadang-kadang berarti mengagumi kecantikan perempuan atau cinta kepada istri atau suami, anak, dan kekasih. Ini salah satu contoh. Saya membacakan ya. Hana no iro wa utsuri ni keri na itazura ni waga mio ni furu nagamese shimau. Artinya, hana no iro artinya warna bunga semakin memberat atau decay secara alam. Selama hujan turun, maksudnya selama jangka panjang. Tetapi dia ingin menyampaikan bukan hal itu. Dia ingin menyampaikan bahwa keindahan saya semakin buruk, semakin tidak baik, sesuai dengan waktu-waktu berlalu. Inilah apa yang disampaikan sesungguhnya oleh penulis ini. Dalam puisi tradisional Jepang, seperti ini banyak ada. Jadi orang Jepang, sejarah orang Jepang selalu menggunakan ekspresi yang tidak jelas atau tidak langsung. Ini salah satu ciri khusus bahasa Jepang. Mungkin susah tapi sangat menarik. Melalui perkataan tidak langsung, pendengar lawan bicara memerlukan kejelian untuk memahami konteks informasi, ekspresi wajah, dan lain-lain saat berkomunikasi. Pembicara dan lawan bicara dapat saling membaca pikiran dan bersikap lebih peka satu sama lain. Jadi, sampai ini penjelasan saya selesai. Terima kasih atas perhatian. Saya berharap penjelasan saya bermanfaat bagi semua. Dan saya ingin menerima banyak pertanyaan. Saya bisa menjawab sebanyak mungkin. Arigatou gozaimashita. Terima kasih kepada Kubo Sensei yang telah menyampaikan materinya. Taihen sanko to naru go happyou arigatou gozaimashita.
Saya pikir cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Kubo Sensei tadi terkait bagaimana pentingnya konteks dalam komunikasi berbahasa Jepang ya. Lalu tadi juga disinggung tadi ada soal karya sastra juga ya, puisi. Mungkin di sini ada hadir Bapak Dr. Bima yang pakar soal puisi Indonesia ya, bisa didiskusikan, menarik dibanding-bandingkan mungkin bagaimana di Jepang dan di Indonesia. Di sini saya lihat kita masuk ya, korekara nanti kan. Chitsugi Gyoto no jikan o moketai to omoimasu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini saya lihat sudah ada beberapa yang bertanya di kolom chat, tetapi tentunya kita prioritaskan orang yang ingin bertanya langsung terlebih dahulu, karena itu menuntut keberanian kan, apalagi khususnya untuk mahasiswa. Jadi kami persilakan bagi ada peserta yang ingin bertanya secara langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya atau videonya. Dan di sini ini karena sebagian besar mahasiswa ya, dan mahasiswa harapan, saya pikir saya punya sedikit otoritas untuk memaksa ya, memaksa mahasiswa untuk bertanya gitu ya, Puji Sensei ya. Iya, jadi. Iya benar Pak Abdul, dipaksakan Iya, harus bisa berbahasa. Nah, jadi kalau boleh dicoba juga bahasa Jepangnya di sini ya. Iya, ini ada Faris kan, silakan Faris. Atau yang sedang di semester akhir juga kan menarik, tadi ada beberapa stimulus ya, contoh-contoh yang diberikan tadi bisa jadi stimulus untuk menulis tugas akhir juga, jadi tema-tema tugas akhir. Iya, sangat menarik ini kajiannya, luar biasa. Oke, masih dipikirkan, mungkin saya jadi bacakan saja yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Tadi ada pertanyaan dari Aziz Asriyadi. Sumimasen, saya ingin bertanya, sebesar apakah dampak budaya dan bahasa Jepang dalam mendukung karir mahasiswa di era revolusi industri 4.0? Bagaimana Kubo Sensei? Ini mungkin bagaimana prospeknya di dunia kerja ya, kemampuan untuk memahami konteks tadi itu. Karena kan di perusahaan mungkin ada komunikasi-komunikasi yang penting untuk diperhatikan antara Joshi dengan bos dengan bawahan. Silakan, boleh dijawab. Yang pertama, terima kasih kepada Aziz Asriyadi-san. Mungkin dia ingin bekerja di Jepang atau di perusahaan Jepang. Oke. Ya, benar. Ya, karena begitu, ya ada dampak pemahaman budaya dan bahasa Jepang dalam mendukung karir mahasiswa. Ya, karena orang Jepang pikir semuanya mempunyai konteks yang sama, latar belakang sama. Jadi, dengan kata lain orang Jepang kadang-kadang kurang memperhatikan orang-orang yang tidak memiliki konteks Jepang. Jadi contohnya yoroshiku onegaishimasu dan lain-lain. Jadi kalau ingin bekerja di Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang, ada dampak ya budaya dan bahasa Jepang. Tapi di era revolusi industri 4, oh itu susah ya. Mungkin ada. Terlalu luas ya. Ya, terlalu luas. Jadi orang Jepang juga menghadapi kesulitan di mana orang Jepang tidak selalu mengucapkan secara langsung. Jadi orang Jepang tidak suka debating. Jadi di sini tugas bagi orang Jepang agar orang Jepang harus menjadi terbiasa mengucapkan pendapat secara langsung. Tapi kalau mau bekerja di Jepang, silakan atau tolong coba memahami budaya dan bahasa Jepang. Kalau udah ngeluarkan ini orang isi keluar. Inilah jawaban saya kepada. Oke, baik. Speaker bisa sedikit menjawab ya, menjawab dengan jelas ya dari pertanyaan. Sangat bermanfaat pastinya ya Sensei. Kalau untuk memahami konteks ini tadi, konteks dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Syahab. Nah, saya ingin bertanya, apakah worth it kalau belajar bahasa Jepang dari anime? Gitu, Sensei. Apakah efektif mungkin ya? Apakah efektif belajar bahasa Jepang dari anime? Terima kasih Ahmad Syahab-san. Iya. Oh, jadi ya itu bermanfaat kalau Anda belajar bahasa Jepang atau anime, tapi harus berhati-hati atas kosakata anime itu kurang formal.
atau ekspresi anime itu sedikit kasar dan casual. Jadi contohnya Anda menggunakan perkataan bahasa Jepang yang dari anime kepada atasan, mungkin atasan marah. Jadi kalau mau ingin atau kalau mau bekerja di Jepang, silakan atau tolong belajar bahasa Jepang yang standar dan formal dulu. Sambil belajar bahasa Jepang dari anime juga. Tapi ketika ingin berkomunikasi dengan teman, bahasa Jepang dan anime itu bermanfaat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terkadang yang diingat kata-kata yang kurang sopan begitu Sensei. Itu gimana? Ya, contohnya gimana? Contohnya, Saya sering ketemu di kelas mahasiswa yang sangat hafal kata-kata tidak sopan di dalam bahasa Jepang. Kayaknya itu yang paling mudah diingat ya. Iya, kalau kata-kata formal itu sulit ingat, tapi kalau kata-kata yang Wakariyasuinya yang itu tadi. katakan. ya, contohnya dari textbook bahasa Jepang itu pasti formal. Pasti formal. Tapi manga, saya jarang melihat bahasa Jepang formal dalam manga. Benar. Ya. Contohnya contoh seperti apa ya? Sepertinya Sensei takut menyebutkan sesuatu yang terlalu kasar. Ya. Iya. Misalnya kan lebih Terlalu banyak tabu ya, Pak Abdul. menghina begitu ya, memaki kan dalam bahasa Memaki, Jepang, ya. mereka gampang ingat gitu untuk mengatakan kata-kata yang seperti itu. Jadi sebaiknya tolong belajar bahasa Jepang yang formal dulu. Sebaiknya masuk ke prodi bahasa Jepang FBK Unhar. Ya. Nah, gitu. Ya. Biar belajar bahasa Jepang yang formal, bukan gitu ya, Pudis? Pak Iya, Din. seharusnya begitu, haruslah. Iya. Kita kan banyak bahasa formalnya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Tiara Adena, ini mahasiswa sastra Inggris ini. Saya masuk mengajar bahasa Jepang di kelas sastra Inggris juga, ini termasuk salah satu mahasiswanya. Saya izin bertanya, konteks menghindari kata no lalu berdalih dengan kata lainnya, mungkin masyarakat asing khususnya kita akan salah mengartikan bahwa orang Jepang akan setuju atau mengiyakan suatu statement. Jadi mengapa orang Jepang tidak memilih bahasa yang lebih jelas, tepat tertuju kepada dengan menyesuaikan perkembangan ke masyarakat? Kenapa nggak disesuaikan nih Sensei? Kenapa nggak ada perubahan konteks di mana bisa berubah jadi lebih eksplisit, nggak implisit lagi gitu? Jadi yang Inggris pasti jelas ya. Ya. Lebih teoritik. Ya. Iya. Jadi jawaban saya, terima kasih kepada siapa? Tiara Adena. Jadi tadi saya sudah menjelaskan dari Ajib. secara geometri tanah Jepang sangat terbatas ya. Dan orang Jepang harus hidup berdampingan. Jadi kalau berkomunikasi seperti orang Amerika, pasti konflik terjadi. Jadi orang Jepang tidak mau konflik terjadi. Oleh karena itu orang Jepang tidak menggunakan perkataan yang jelas seperti orang Amerika. Dengan kata lain, orang Jepang suka menggunakan perkataan yang tidak jelas. Jadi orang Jepang menghindari kata no. Ini bisa menjadi jawaban. Ya. Mungkin apakah boleh saya bertanya Pak Abdul? Apakah ya, silakan Pak Puji. Kobosang ini ada kaitannya dengan Aji Bungka? Bisa dikaitkan? Dengan budaya malu, Sensei. Oh, mungkin ada kaitan. Karena contohnya orang Jepang terutama samurai berpikir apa yang sudah dikatakan harus dilaksanakan. Maksudnya kalau mengatakan yes, Anda harus melakukan hal itu. Kalau bisa dilaksanakan, orang Jepang merasa malu.
Punya tanggung jawab ya. Ya, Benar ya? Oke. ya, jadi menarik. Jadi contoh yang menarik bagi samurai. Samurai katanya samurai kita memiliki konsep perjanjian. Karena samurai pikir apa yang disampaikan kepada counterpart harus terjadi. Tidak usah perjanjian seperti dokumen. Ada. Kita nggak tahu berapa. Kenapa? Baik. Oke, kita. Jadi ada pengaruhnya juga ke tadi budaya ya, budaya tradisional dari samurai sebagainya. Tapi tadi kalau terkait sama globalisasi ini saya gimana? Apa ada prospeknya bagaimana? Apakah bisa kemungkinan berubah nanti? Ya, jadi tadi Karena saya kan sudah menyampaikan cukup banyak dipelajari juga di Jepang negara-negara lain. tidak suka debating atau perkataan yang jelas. Jadi kadang-kadang contohnya bagi diplomat kadang-kadang menghadapi kesulitan di mana orang-orang dari negara yang lain terbiasa menyampaikan secara langsung. Oke. Tapi orang Jepang kadang-kadang tidak mau mengatakan hal ini secara langsung. Tapi orang Jepang tidak menyampaikan hal itu secara langsung. Orang yang lain tidak bisa memahami keinginan Jepang. Ya, jadi ini kesulitan bagi orang Jepang. Ya. Baik, jadi ya itulah pentingnya kita belajar tadi memahami pemahaman tadi lintas budaya tadi ya, bahwa kita yang belajar bahasa Jepang harus benar-benar total memahami gimana sih karakteristik komunikasinya sehingga bisa berkomunikasi dengan baik ya, tidak menciptakan mispersepsi atau salah sangka ya dalam komunikasi. Kemudian ada, sebelum kita bacakan pertanyaan lanjutan di chat, apa ada yang peserta yang mau bertanya secara langsung, kami persilahkan. Tadi saya lihat ada yang menghidupkan mic, mau bertanya atau bagaimana? Tidak ada? Baik, saya bacakan yang ada di pertanyaan dalam kolom chat. Saya Angel Juliana ingin bertanya, apakah perbedaan untuk puisi tradisional Jepang atau waka dengan haiku? Atau apakah mereka sama saja? Nah, ini terkait contoh tadi yang disampaikan. Saya cek dulu ya. Terima kasih kepada Angel Juliana. Haiku, bagaimana menjelaskannya? Sebentar. Mungkin bedanya antara pantun sama puisi ya kalau dalam bahasa Indonesia. Sebentar. Ya, itu pertanyaan sangat menarik bagi orang Jepang saya. Waka itu ada rhythm. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Maksudnya 575. 575. Ini yang lebih tradisional dalam sejarah Jepang atau sejarah sastra Jepang. Haiku itu menyebar ke seluruh Jepang pada zaman Edo. Jadi kira-kira abad ke-17 dan 18. Itu ritmenya 575 saja. Jadi pemahaman saya haiku merupakan salah satu style waka. Tapi saya belum pernah mengecek perbedaan antara haiku dan waka. Ya, terima kasih. Nah, ini salah satu sementara itu jawabannya ya. Bagi saya. Merupakan bagian dari waka ya, haiku. Salah satu jenisnya ya di dalam waka itu salah satu jenisnya itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Azura Meifa. Ini mahasiswa bahasa Jepang. Selamat pagi semuanya. Saya Azura, semester 4 Universitas Harapan Medan. Saya ingin bertanya, apakah ketika berbahasa Jepang intonasi juga harus diperhatikan? Jika iya, bagaimana cara menerapkannya ketika percakapan dilakukan di chat atau teks? Terima kasih.
terima kasih Azura. Ya harus sebaiknya harus sebaiknya memperhatikan intonasi. Tetapi mungkin kurang penting daripada Inggris dan Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Daripada Mandarin ya Sensei. Ya. Jadi kadang-kadang ada contoh yang menarik. Banyak orang berkumpul di sekolah bahasa Inggris di Amerika. Orang Jepang selalu berbicara berbahasa Inggris seperti internasional seperti sama dari bagian awal sampai bagian akhir. Contohnya, my name is Ryutaro lalala. Sama-sama my name is kan international. Jadi bagi bahasa Jepang itu penting, tapi kurang penting daripada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau seperti yang Sensei sebutkan tadi di presentasi ada kaeru tadi. Bagaimana membedakan antara menukar dengan katak tadi? Kaeru ya, tapi intonasinya kurang penting. Konteksnya ya. Konteks ya. Iya benar. Konteks. Tapi kadang-kadang ada intonasi aneh. Orang Jepang pikir sedikit merasa aneh juga. Tetapi intonasi orang Tokyo berbeda dengan intonasi orang Osaka. Ya. Hogeng ya. Ya, Hogeng, dialek. Pakai bahasa Kyus. Ya. Jadi penting, tapi kalau untuk dipelajari di awal jangan terlalu ya, nanti jadi bingung ya kalau dipelajari di awal-awal. Pelajari pola kalimatnya, kosakatanya terlebih dahulu ya, ini tadi Azura. Nanti kalau sudah tingkat lanjut, sudah kemampuannya sudah tinggi, baru bisa memahami itu ya, intonasi mana yang lebih cocok dan tepat dalam bahasa Jepang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Faris Hasfi, mahasiswa bahasa Jepang juga. Ohayo gozaimasu. Saya Faris dari Universitas Harapan Medan, semester 6. Saya ingin bertanya, dalam bahasa Jepang ada huruf hiragana, katakana, dan kanji. Apakah masing-masing orang Jepang tersebut mengetahui asal mula ataupun sejarah dari huruf tersebut? Oke. Terima kasih kepada Faris. Ya, itu jawaban sangat menarik. Ya. Kanji, hiragana dan katakana dari kanji ya. Jadi hiragana dibuat pada abad ke-6 atau 5 sampai saat itu orang Jepang menggunakan kanji saja. Tetapi budaya semakin berkembang, orang Jepang ingin menggunakan bahasa sendiri. Jadi orang Jepang menemukan hiragana dari kanji. Jadi hiragana sekarang bisa menjelaskan contohnya sebentar. Bisakah sebentar ya? Ini terkait rombungnya ini Sensei. Jadi dia menulis rombung tentang huruf huruf hiragana, katakana, sejarahnya ini. Saya tahu dia pernah konsultasi ke saya nih Faris. Tanya-tanya sumber sejarah dari huruf itu. Jadi, saya ingin share. Mana? Oke. Bisa lihat? Ya, bisa. Ini semuanya tahu iya, hiragana dan katakana. Katakana dan hiragana dari kanji ini. Bisa lihat bagian kiri maksud saya bisa dipahami. Ya bisa. Faris ini mungkin hadir ya. Coba diaktifkan mikrofonnya Faris. Tanyakan langsung. Itu Gosang ini masih PowerPoint. Oh, masuk PowerPoint? Oh. So. Bisakah lihat Word file? Tidak bisa. PowerPoint-nya dikeluarkan. Sebentar. Oh, ini gimana? Bisa dilihat? Ya, bisa. Sudah. Oke. Ini hiragana, ini katakana. Kedua ini dari kanji ini.
dalam kanji ini bagian kiri sama dengan hiragana iya. Ya. Ini proses lahirnya hiragana dan kanji dari hiragana dan katakana dari kanji. Benar. Ya. Inilah jawaban saya pada Ya, itu jadi Faris ya, jadi hiragana Faris, katakana berasal dari huruf kanji. Jadi orang Jepang semua tahu itu ya, Sensei ya. Ya, mungkin hampir semua tidak tahu, mungkin tidak tahu. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari tadi Faris, ada Tiara kembali bertanya, Tiara Adena. Maaf kalau saya pertanyaan saya agak sedikit mendalam daripada mengharapkan. Oke, hanya komentar ya. Oke, saya pikir ini yang disampaikan Tiara sudah dijawab ya tadi ya. Dia mengharapkan daripada mengharapkan, iya tadi kan sudah dijawab ya Tiara ya. Jadi kalau kalau dalam konteks pekerjaan Kubo Sensei sebagai diplomat mungkin mereka gunakan yang jelas-jelas yang langsung-langsung ya, seperti kalau komunikasi dengan orang asing. Ini untuk kita yang belajar bahasa Jepang atau ingin bekerja di Jepang, bekerja di perusahaan Jepang, itu sebaiknya memahami hal-hal tadi itu ya, komunikasi implisit tadi. Kemudian ada pertanyaan dari Ayumi Warneliza. Ini mahasiswa bahasa Jepang juga. Selamat pagi Sensei, saya Ayumi ingin bertanya. Untuk saya sebagai orang Indonesia sepertinya sangat sulit untuk menguasai kanji dalam waktu yang singkat. Jadi bagaimana ketika saya misalnya bekerja di Jepang tapi kurang menguasai kanji? Apakah itu tidak apa-apa Sensei? Maksudnya apakah itu sangat berpengaruh dalam kinerja saya di sana? Terima kasih. Oh, terima kasih kepada Ayami-san. Ya, mungkin tidak apa-apa. Ya, sebaiknya bisa menggunakan kanji, tapi kalau tidak bisa memahami kanji tidak apa-apa. Ya, karena mungkin perusahaan Jepang bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa komunikasi. Contohnya saya punya beberapa teman di UI, sekarang bekerja di beberapa perusahaan Jepang di Jakarta. Mereka tidak bisa mengerti bahasa Jepang apapun. Jadi tidak bisa mengerti kanji, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau bisa memahami bahasa dari dalam communication tidak apa-apa. Jadi pentingnya bisa mendengar bahasa Jepang. Itu lebih penting. Maksudnya listening lebih penting daripada writing. Jadi tidak usah khawatir dengan saya tidak bisa mengerti kanji. Ya, tidak apa-apa. Ya, baik. Jadi begitu ya Ayumi, kata Sensei, tidak apa-apa, yang penting Ayumi bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Kalau kanji, kalau bisa lebih bagus, kalau kurang bisa atau tidak bisa menguasai secara mahir ya tidak masalah ya, masih tetap berkesempatan untuk bekerja di Jepang ataupun di perusahaan Jepang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nabila Khairani, juga mahasiswa bahasa Jepang. Ohayo gozaimasu Sensei, saya Nabila Khairani ingin bertanya, apakah setiap pergantian musim di Jepang diadakan festival? Jika ada, bagaimana perayaan seperti itu masih bisa bertahan di Jepang di era globalisasi ini? Terima kasih. Nah, pertanyaan ini mungkin dia mungkin bandingkan dengan yang di Indonesia ya, karena banyak perayaan-perayaan di Indonesia ini sudah tidak dirayakan lagi ya, perayaan-perayaan tradisional. Kalau di Jepang kan banyak mungkin dilihat di media. Itu bagaimana sih? Oh, terima kasih Nabila. Pertanyaan pertama, ya masih ada festival pada pergantian musim. Contohnya sekarang, tadi musim sakura, musim bunga, ada festival yang terkaitan dengan sakura dimanapun. Dan festival yang tradisional dimanapun ada di setiap daerah. Tokyo juga ada. Osaka juga ada. Contohnya tari atau omatsuri, bunka seperti ya. Makanan berbeda. Jadi ada festival untuk makanan sesuai dengan musim, setiap musim ada.
itu penting kan bagi orang Jepang dalam globalisasi. Karena tradisi bisa menjadi daya tarik untuk wisata dari luar. Sekarang masih corona tapi masih sulit, tapi setelah corona mungkin Tokyo sudah diglobalisasikan bisa menjadi daya tarik, tetapi tradisi juga bisa menjadi daya tarik mungkin yang lebih besar daripada Tokyo. Contohnya Kyoto dan Kyushu dan Sapporo dan lain-lain. Setiap kota, setiap daerah memiliki tradisi yang sudah berlanjut selama 1000 tahun dan masih ada. Nah, Kyoto, tahu Kyoto? Kyoto itu didirikan pada tahun 794. Di sana masih ada festival yang masih berlanjut dari zaman kuno. Masih ada. Ya, baik. Jadi masih terus dilaksanakan ya Sensei ya, Ya. festival-festival tersebut. Kalau COVID begini gimana nih Sensei? Jadi 2 tahun lalu dan tahun lalu harus dihentikan. Oke. Tapi tahun ini akan dimulai. Oke, baik. Contohnya api kembang dan lain-lain. Ya, jadi tahun ini sudah kembali banyak festival diadakan di Jepang ya. Anda yang ingin berwisata ke Jepang segera ke Jepang. Ya, oke. Saya akan menyampaikan hal itu kepada Perdana Karena Menteri. sudah mulai aktif lagi Sensei ya, sudah kembali. Ya, oke. Tapi kalau melihat sakura masih ada nggak di Sensei di bulan ini? Apa? Sorry. Kalau mau melihat bunga sakura di bulan ini masih bisa nggak? Enggak bisa. Sudah nggak bisa lagi ya. Nah, jadi sudah terlewat. Anda bisa tahun depan mungkin ya. Segera pesan tiket untuk ke Jepang untuk berangkat tahun depan. Sekarang Jepang semakin panas. Iya, sekarang musim panas. Pada bulan Juli dan bulan Agustus lebih panas daripada Indonesia. Baik. Sangat panas. Baik itu ya. Saya pikir kita ini lebih interaktif ya, para peserta sekalian. Anda boleh langsung saja hidupkan mikrofonnya untuk bertanya kepada Kubo Sensei. Di sini pertanyaan dari chat sudah habis ya, tidak ada lagi. Jadi kami persilahkan bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk bertanya terkait dengan tema kita, yaitu pemahaman lintas budaya dalam belajar bahasa Jepang dalam mendukung pembelajaran bahasa Jepang. Sembari menunggu kita pertanyaan selanjutnya, saya coba sedikit tanya juga ke Sensei Kubo Sensei. Kalau orang Jepang, Sensei, kalau kita lihat budaya sekarang ini kan di Indonesia sering anak muda khususnya mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, kalau dalam perspektif orang Jepang, dalam pandangan orang Jepang, kalau kami campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, itu menurut orang Jepang gimana tuh, Sensei? Orang Jepang merasa terganggu nggak? Maaf, internetnya kurang baik, jadi saya tidak bisa mendengar. Sekarang kan di kalangan anak muda di Indonesia, sedang zamannya itu banyak orang mencampur-campurkan bahasa. Jadi bahasa Indonesia. Contoh, bahasa-bahasa khususnya orang-orang yang tinggal di kota ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dicampur-campurkan. Besti. Dalam pandangan, kalau itu dilakukan terhadap bahasa Jepang, bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jepang, gimana sih pandangan orang Jepang sih? Apakah itu adalah suatu gangguan atau orang Jepang malah senang kalau ada orang Indonesia yang mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang dalam komunikasi? Pencampuran bahasa, misalnya digabung-gabung gitu ya. Contohnya ini tadi kan dari pertanyaan mahasiswa saja ada yang menggabungkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia gitu. Apakah worth it katanya begitu? Nah, kalau di bahasa Jepang bagaimana? Kamu Genki gitu ya, misalnya gitu saja. Kamu hari ini ya, orang Jepang berpikir kalau dikatakan dengan bahasa Jepang ya lebih gembira, senang. Iya. Tapi ketika contohnya Abdul-san pergi ke Jepang dan berbicara bahasa Jepang dengan bahasa Inggris, tidak apa-apa karena orang Jepang pikir jadi Abdul-san bukan orang Jepang.
Tapi orang Jepang menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa Jepang pada saat yang bersamaan. Oh, dia sombong sekali. Orang Jepang pikir seperti itu. Karena Jadi kalau orang Jepang kesannya sombong ya, terkesan Tapi sombong. itu kalau orang Jepang berbicara dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris saja. Kalau orang Indonesia berbicara dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Maka orang Jepang merasa senang sekali. Oke. Kalau orang Indonesia mencoba menggunakan bahasa Jepang, tidak apa-apa. Oke, jadi ini untuk para mahasiswa juga ya nggak masalah ya, selagi belajar boleh aja dicampur-campur untuk sekaligus menguatkan ingatan ya terhadap kosakata dalam bahasa Jepang. Kalau belum banyak kosakatanya boleh masih dicampur-campur dengan bahasa Indonesia, itu nggak masalah kata Kubo Sensei itu. Jadi bahkan senang ya orang Jepang melihatnya kalau ada orang Indonesia ngomong bahasa Jepang walaupun dicampur-campur dengan bahasa Indonesia. Baik, masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin selain mahasiswa ada dari Sensei Gata, para dosen. Ya, saya ada satu pertanyaan ini untuk Bu Bosang. Silakan. Ya, saya rasa apakah ini ya mungkin ya dalam budaya Jepang itu kan sangat erat sekali gitu untuk budayanya, sehingga susah mungkin untuk budaya asing itu masuk ke Jepang. Nah, apakah mungkin itu pasti ada sedikit banyaknya sih ya, pasti ada mungkin sedikit banyaknya pengaruh dari lockdown-nya Jepang ya selama 214 tahun, yang Sakoku itu tahun 1600-an. Nah, apakah itu juga ada pengaruhnya untuk bahasa gitu? Apakah kalau bahasa Indonesia itu kan banyak pakai bahasa dari asing, terutama dari Arab ya, dari serapan dari Arab, kemudian dari Inggris juga gitu kan. Nah, sedangkan Jepang mungkin 200 tahun lebih melakukan lockdown itu, apakah banyak juga pengaruhnya untuk bahasa Jepang itu sendiri? Oh, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan itu sangat menarik. Jawaban saya selama Sakoku itu negara Jepang ditutup, tapi beberapa negara bisa masuk ke Jepang, tapi beberapa bagian saja. Contohnya China. Orang Jepang pada saat itu bisa membaca sastra Mandarin. Jadi pasti ada dampak dari Mandarin ke bahasa Jepang. Nah, Belanda bisa masuk beberapa bagian dalam Jepang. Jadi contohnya, contohnya tabako itu ya ada bahasa Jepang, tapi itu terdiri dari mungkin bahasa Belanda atau Portugis. Saya lupa. Ya, tapi ada bahasa Eropa berpengaruh pada bahasa Jepang, pasti ada. Kemudian setelah modernisasi pada zaman Meiji, pada tahun 1868, banyak orang Jepang mencoba menerjemahkan bahasa Eropa ke langsung bahasa Jepang. Contohnya ada bahasa Inggris, speech itu dalam bahasa Indonesia pidato ya. Pidato itu dari bahasa apa? Tahu? Inggris. Oh. Dan orang Jepang pakai enzetsu. Itu diterjemahkan oleh bidang akademikus agar semua orang Jepang bisa mengerti konsep itu, meskipun dia tidak bisa mengerti bahasa Eropa. Jadi pada orang Jepang pada saat modernisasi ya mencoba menerjemahkan bahasa Eropa, Amerika, bahasa Inggris, Prancis, Jerman ke bahasa Jepang. Tapi pasti ada dampak, tapi tidak tertinggal sebagai satu bentuk, tapi pasti ada, pengaruhnya pasti ada.
Dan kadang-kadang sekarang di remaja orang Jepang yang bekerja di perusahaan masih muda sering sering menggunakan bahasa Inggris. Contohnya agenda. Agenda itu apa? Biasanya ada bahasa Jepang yang memiliki konsep agenda, tapi orang Jepang yang muda ingin menggunakan bahasa Inggris. Jadi generasi orang tua saya pikir, oh dia sombong. Dia sombong. Pikiran. Ya. Seperti ada. Contohnya globalization. Ada bahasa. Globalization. Orang Jepang selalu pakai globalization. Itu tidak bahasa Jepang. Sudah menjadi bahasa Jepang bagi orang Jepang. Berarti masih ada ya pengaruh masih ada juga yang masuk gitu ya. Walaupun sudah 200 lebih, itu 200 tahun lebih, tapi tetap masih ada masuk. Baik. Baik, terima kasih Alfi Sensei. Ada yang lain yang ingin, peserta lain yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Dari mahasiswa ataupun dosen, kami persilakan. Kalau tidak ada, ini saya bacakan kembali yang di kolom chat. Ada pertanyaan dari Sandy. Ohayo gozaimasu, Sensei. Saya Sandy, alumni Fakultas Unhar. Alumni Unhar tahun 2008. Oke. Saya mau bertanya bagaimana cara memahami bahasa tubuh atau ekspresi orang Jepang di saat mereka sedang merasa tidak senang, atau bahagia, atau marah, dan lain-lain. Karena saat saya bertemu dengan orang Jepang, saya merasa kesusahan membaca ekspresi mereka. Terima kasih, Sensei. Ini dia ingin baca ekspresi. Oke. Orang Jepang tidak selalu menggunakan bahasa tubuh. Mungkin orang Indonesia juga, orang Amerika selalu menggunakan seperti ini ya. Yeah. Orang Jepang tidak selalu menggunakan gesture ya, maksudnya. Gesture. Jadi tolong cek mukanya. Dan Indonesia atau kekuatan bahasanya, perkataannya. Jadi senyum bagaimana sih? Kalau senyum termasuk ya, menunjukkan suka atau tidak suka dari senyum juga? Ya, besaran suaranya mungkin meningkat ketika senyum. Ketika marah, perkataannya sangat kuat. Tapi tolong cek mukanya. Orang Jepang selalu mengecek mukanya. Oh, dia sekarang marah. Oh, dia sekarang mungkin kelihatannya senang. Kalau di Indonesia mungkin kan kalau dia marah dia tidak mau lihat wajahnya begitu kalau bicara. Kalau di Jepang tidak seperti itu ya. Dan kemudian tolong baca suasana. Baik, jadi begitu ya dari Sandy tadi alumni Unhar tahun 2008. Jadi alumni juga ternyata banyak juga yang ikut juga dalam seminar ini. Masih kami persilakan mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Kami persilakan. Saya Pak Abdul mau bertanya kepada Kubo-san. Ingin menanyakan mengenai judul hari ini terkait dengan pemahaman lintas budaya. Kita tahu bahwa budaya membaca seperti manga gitu ya, manga, anime, drama itu kan termasuk budaya populer di Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah ada budaya populer Indonesia yang diminati oleh masyarakat Jepang sebelum dan sesudah pandemi ini, Kubo-san? Apakah itu dari makanan, apakah dari yang lain begitu kira-kira, sehingga budaya populer Indonesia ini gitu bisa dianggap bisa dianggap masuk global gitu, sehingga globalisasi dunia gitu ya, sehingga masyarakat Jepang jadi tahu bahwa oh ternyata di Indonesia itu ada ini gitu, ada itu dan seterusnya, dan mereka paham dan mereka terus ada ingin
punya keinginan untuk mendalami itu. Kira-kira seperti itu. Silakan Kobo-san. Jadi maksud pertanyaan Fuji Sensei adalah? Pertanyaan saya, apakah ada budaya populer Indonesia di Jepang? Oke. Contohnya kadang budaya. Iya. Misalnya lagu, Sensei. Lagu-lagu Indonesia kan sekarang itu banyak yang jadi orang Jepang suka ke Bali. Bali. Tapi banyak orang Jepang saya tahu mungkin orang Jepang suka mendengar gamelan. 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 Maksudnya iya. Melodi itu tidak ada di Jepang. Jadi sangat menarik. Kemudian di Jepang ada salah satu magazin untuk wisata. Namanya Jalan. Jalan. Ya. Oh ya. Ini orang Jepang semua tahu, tapi mungkin hampir semua orang Jepang tidak tahu itu dari bahasa Indonesia. Jalan. Ada Fuji Sensei tahu Ultraman ya? Ultraman ya. Ultraman ya. Ada Ultraman 3. Oh. Itu dari itu tiganya itu dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gabungan bahasa ya, Ultraman. Saya pikir gitu itu ya. sudah Tiga ya. Saya pikir itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi 3. Ternyata memang di sana juga maksudnya. 3. Oh, begitu. Kemudian akhir-akhir ini batik juga. Karena saya mendengar bahwa restoran masakan Indonesia semakin banyak di Tokyo. Restoran semakin banyak. Dibuat semakin banyak ya restoran Indonesia di Jepang ya. Oke. Mahasiswa nanti prospek setelah lulus bisa kalau ada yang punya bisnis restoran bisa mungkin dikembangkan di Jepang. Karena banyak peminatnya nih kata Kubo Sensei. Iyalah banyak seperti jembatan merah, apalagi Bengawan, macam-macam nama restorannya. Jadi ketika saya masih di Tokyo, di Kumano Jepang, saya sering ke restoran Indonesia bersama diplomat KBRI di Tokyo. Makanan Indonesia sambil karaoke di restoran Indonesia. Iya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Fuji Sensei sudah memberikan pertanyaan. Masih ada satu lagi mungkin bisa, boleh. Akhir. Silakan. Ada Pak Yusuf Sensei mungkin, ada Yusuf Sensei mau bertanya di sini. Saya lihat ada Yusuf Sensei, ada Dr. Bima, mungkin Pak Bima ada? Pak Bima tidak mengeluarkan suara dari tadi nih. Biasanya bertanya nih Pak Bima. Oh, tidak di tempat. Sedang mute ya. Lara Sensei mungkin itu ada Lara Sensei ya. Ada Lara Sensei terakhir pertanyaan satu lagi. Oke, tidak ada ya. Saya tanya satu lagi nih Sensei nih. Jadi Sensei dulu pengalamannya bagaimana? Apa hal yang paling menjadi kendala ketika berinteraksi Indonesia dulu pertama kali? Apa kendala komunikasinya yang pertama terkait dengan kebudayaan Indonesia tadi apa? Misalnya ada budaya Indonesia yang benar-benar tidak berlawanan sekali dengan orang Jepang tuh ketika dulu pertama sekali interaksi dengan budaya Indonesia atau berkomunikasi dengan orang Indonesia. Tentang bahasa. Ya. Kalau berfokus atas belajar bahasa Indonesia, ya. Orang Jepang pasti bingung dengan perbedaan antara R dan L. Oh iya. Dan perbedaan N dan NG. Orang bahasa Jepang tidak memiliki perbedaan itu. Jadi saya masih tidak bisa mengerti perbedaan R, A, NG, peran dan peran. Saya sering salah memahami karena bahasa Jepang tidak memiliki perbedaan pengucapan N dan NG. Mungkin orang Jepang yang lain juga. Kemudian ada. Saya belajar di FISIP UI 2 tahun sampai 2 tahun lalu.
dosen-dosen selalu terlambat. Jadi saya pikir, oh jadi hari ini kelasnya tidak ada. Ada, masuk ada, tolong tunggu. Saya tunggu. Masih sepi ya. Kemudian mahasiswa boleh makan dalam kelas sambil mendengar kuliah dari dosen. Saya sering bingung. Oh begitu. Itu karena di S2 mungkin Sensei, karena pasca sarjana sudah dewasa. Kalau S1 mungkin tidak boleh ya Puji Sensei ya? Tidak boleh. Nggak boleh, kena cubit lah. Oke. Makan di kantin langsung disuruh. Karena S2 jadi lebih dekat mungkin kan? Kemudian, bagi orang Jepang, apa yang membingungkan orang Jepang? 4 tahun lalu saya datang ke Jakarta. Jadi semuanya masakan semuanya pedas dan rasanya sangat kuat bagi orang Jepang. Iya. Baunya kuat. Ya. Kuat. Kalau untuk Medan bagaimana? Medan sendiri ini sudah dari kadang lebih pedas dan lebih kuat dari masakan di Jakarta. Jakarta. Yang hal yang baru di Medan ini yang baru diketahui gitu, yang menjadi perbedaan sangat besar. Mungkin selama ini di Jakarta, ini di Medan yang berbeda sekali. Orang Medan ternyata berbeda dengan orang di Jakarta itu apa? Ada nggak sih? Pasti bahasa. Karena saya di Jakarta, semakin saya sering berkomunikasi dengan orang Jawa ya. Tapi di sini orang Batak dan lain-lain. Lebih jadi ekspresinya lebih jelas atau lebih langsung. Lebih keras suaranya ya? Lebih keras ya, lebih kuat. Itu perbedaan bagi saya. Yang menarik. Iya, Kubosang, ini Medan, Bung, gitu ya, kira-kira. Jadi lebih keras, lebih kuat dia. Ya, jadi sampai tahun lalu, kantor kami ada satu orang Batak. Ya, bahasanya sangat kuat, keras dan kuat. Jadi, seperti marah saya, ya, jadi ketika saya baru masuk, saya pikir, kenapa kamu marah? Aku tidak marah, biasa saja. Karena aku orang Batak. Seperti itu. Iya, ikekeng nih dari Masta. Iya. Ya, memang itu, perbedaan besar ya kalau di Indonesia. Itu. Kalau orang Jawa juga begitu, Kubo Sensei, kalau berkomunikasi sama orang Batak, orang Jawa selalu berpikir seperti dimarahi ya. Jadi orang Osaka seperti itu. Orang Osaka selalu berbicara dengan lebih kuat daripada orang Tokyo. Iya. Perkataannya lebih kasar daripada orang Tokyo. Mungkin seperti itu bagi saya. Iya, baik. Baik, pikir tidak ada lagi pertanyaan ya. Tidak ada lagi pertanyaan yang masuk di kolom chat ataupun bertanya langsung. Dengan begini, kita akhiri sesi seminar, sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kita langsung masuk kepada acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat ya dari Prodi Bahasa Jepang, mungkin diwakili Bapak Puji Sensei dari Bapak Puji untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Kubo Sensei, sekaligus mengucapkan terima kasih kembali. Kepada Pak Puji kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Abdul. Jadi kegiatan ini sebelum diakhiri, ucapan terima kasih dari program studi D3 Bahasa Jepang adalah berbentuk sertifikat. Saya atas nama Ketua Program Studi Bahasa Jepang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kubo Ryotaro Sang yang sudah mengisi kegiatan seminar daring program studi D3 Bahasa Jepang pada hari ini, Sabtu 21 Mei 2022. Ini kira-kira sertifikat yang akan diberikan kepada Kubo-san. Semoga berkenan menerima sertifikat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puji Sensei yang sudah menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita pada hari ini, Kubo Sensei. Baik, dengan diserahkannya sertifikat tadi, maka kita masuk pada acara terakhir, yaitu penutup, dengan
berakhirnya semua acara ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas ataupun gangguan-gangguan yang terjadi selama berjalannya seminar pada hari ini. Kepada para peserta kami mohon maaf, dan kami berharap kepada para peserta untuk mengisi ya, kembali mengingatkan untuk mengisi presensi atau daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat, dan diharapkan diisi dengan benar data-datanya, nama dan email yang paling utama, karena sering terjadi kesalahan penulisan email sehingga sertifikat yang dikirimkan tidak sampai kepada email yang dituliskan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh mahasiswa, seluruh dosen yang sudah hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.